Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala subhanaka la ilaha illa anta 'innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin amma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para julia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tengah-tengah kita. Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid, dari Zainul Abidin Al-Jufri, dan para habaib yang lainnya. Kami dirajab dengan satu persatu, mudah-mudahan dengan kehadiran julia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam majelis kita mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, guru-guru agama, hadirin sekalian, wabil khusus saibul majlis itu adalah ayahanda Haji Imran sekeluarga. Harapan kita semoga dengan kehadiran kita ini sebentar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita rahmat yang banyak, yang luas kepada kita, terutama adalah kesehatan yang dengan kepada Allah kepada kita, umur yang panjang, rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, dan semoga kita senantiasa nanti adalah Allah kumpulkan kembali sebagaimana kita berkumpul pada saat sekarang ini berserta junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin sekalian, kami dimintakan untuk membacakan sirah daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Syekh Muhammad Ikrim As-Samad Al-Madani radhiyallahu anhu. Tetapi itu namun sudah kita membaca sirah, yaitu ada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada adalah yang dikarang oleh Habib Ali Simtun Durar, sudah kita baca. Mudah-mudahan yang demikian itu adalah menjadikan sebab kita menjadikan rahmat dari Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum kami membacakan yaitu adalah manaqib yang dimintakan oleh sahibul hajat tuan rumah, kami terlebih dahulu seandainya ada terdapat kekeliruan, kehilapan bahasa dan sebagainya, sekali lagi kami minta bukakan pintu kemaafan yang selebar-lebarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istaba min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrarihi wa jadaba minu ilaihi bisabil inayah wa ashkuru anna man alayna bil iman bimajad bil anbiya wal awliya min asar rabbaniyah wa waffaqana li mutabati min bayya as-saniyah wa usalli wa usallim ala man sadadal muluk wa wabizari abihi as-suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in fi sabilin nuri. Amma ba'du. Ini adalah sebagian daripada manaqib Sidi Muhammad Ikrim As-Samad Al-Madani radhiyallahu anhu. Sesudah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata si Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah termasuk daripada zuriyah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Kata beliau, hai saudaraku, aku manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guru-guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana inda dzikri sholihin tadir rahmah. Bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan beberapa rahmat
atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jadi syaratnya kita manakib membaca ini adalah yakin bahwasanya Syekh Muhammad Karim As-Saman Al-Madani adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu-satu sekali-sekali wali Allah Subhanahu wa taala itu melewati batas bukan, tetapi memang sudah itu adalah diuji kepada kita semua, apakah kita meyakini bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku lihat pula beberapa riwayat yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibaca pada tiap-tiap tahun. Memang Syekh Abdul Qadir Jilani ada manakibnya, ya kan? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ada manakibnya, sampai Abah Kidah Guru Sekumpul ada manakibnya. Mungkin semua ini sudah ada manakibnya juga, cuma kapan timbul dan keluarnya. Pada hari ketika wafatnya serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekawasannya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak, sekalipun 3 orang namanya udah banyak. Menurut itu tasrifan apabila jamak lebih daripada 3 hukumnya banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang babal ini, artinya paham yang kurang, paham yang tidak sempurna. Ayo, ini sudah bisa mengarang kitab, bisa mengarang manakib, bisa mengarang itu, dan ini masih orang pada bungul. Artinya orang masih bersifat adalah merendahkan diri. Jangan kita baru naik mimbar sudah luar biasa. Ya, ini adalah contoh kita membaca manakib itu adalah untuk pelajaran kepada kita. Artinya sedikit kita ambil, kita paham, orang ini sudah baca kitab bangun. Itu adalah bisa mengarang kitab manakib, masih beliau mengatakan diri beliau orang yang bodoh. Jadi itu adalah pelajaran kepada kita. Kita tidak ada apa-apanya, jangan sampai demikian juga merasa angkuh. Serta aku himpunkan akan sanah keramat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani radhiyallahu an. Beliau adalah ahlu syariah wal tariqah wal haqiqah. Jadi beliau sudah wali Allah Subhanahu wa taala, itu tetap syariat tidak meninggalkan. Sembahyang sebagaimana Rasulullah juga sampai bengkak kaki tetap beliau sembahyang. Wat tariqah, orang yang banyak mengamal wirid bacaan-bacaan yang menyampaikan kepada Allah, dan hakikat ilmu, hakikat keyakinan. Yaudah, jangan kita hanya bisa sedikit sudah. Yaitu kutub di dalam negeri Madinah Rasul, beliau zamannya adalah kutub, pangkat beliau wali kutub. Beliau kada punya anak, ya kan? Makanya apa kecuali naik kutubil kutub baru punya anak. Kalau masih pangkat kutub, siapapun itu tertahan tidak punya keturunan. Barang siapa berkana ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Artinya sekarang beliau di zahirnya tidak ada, tetapi wali Allah Subhanahu wa taala berpindah dari alam yang nyata kepada alam yang tidak kita lihat. Artinya ada aja. Apa salahnya kita minta izin? Beliau tidak mati, bahwasanya adalah beliau berpindah dari alam yang nyata kepada alam yang tidak lihat oleh mata orang, kecuali orang-orang yang dibukakan oleh Subhanahu wa taala yang kasyaf, itu adalah melihat akan beliau. Dan adalah tabiat radhiyallahu anhu yang kasih sayang kepada orang talabul ilmi. Yuk kita sayangi orang menuntut ilmu.
namun ada duit bantui. Ya, kamu ada pikiran pintar, siapa jalannya supaya awet mengaji, menuntut ilmu. Nah, beliau senang orang yang mengaji, menuntut ilmu agama. Dan kepada orang yang alim dan orang yang soleh, dan kepada segala orang yang fakir. Alim dan soleh itu lain. Alim orang yang mengamalkan ilmunya, soleh cuma kadar berilmu, cuma beliau itu adalah penyaji kita tidak senantiasa adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada alim tetapi waktu dijaga beliau. Dan kepada segala orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula serta ia berkhidmah kepada segala orang yang datang jadi susuruh lah, jadi khadam. Jarang kepada Rasulullah SAW pada daripada orang yang alim dan orang yang soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas, sampai wali pun yang datang beliau artinya tetap menjadi khadam, membawakan sandal, macam menjamu dan sebagainya. Dan adalah tabiat radhiyallahu anhu ketika masa kecil hingga sampai akan mursyid, mulai kecil sampai jadi guru. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. 70 wali, menempati 70 wali adalah orang tua. Jangan lupa orang tua, sekalipun orang tua sudah meninggal, tetap kita senantiasa kirimi kalau masih hidup dengan uang dan sebagainya. Kalau sudah meninggal dikirimi dengan bacaan. Ya, jangan lupa Rabbi firli wali daya warhamnu ma kamara rabbi saghira. Quran sudah mengajari. Jangan lupa ya, dalam segi terakhir baca sekali kah, 3 kah. Kalau musyawaratan banyaki sembahyang sendirian, sembahyang sunat banyaki Rabbi firli wali daya warhamnu ma kamara bayani saghira, banyaki man sendiri musyawaratan. Jadi imam jangan kelawasan orang, kasihan orang bingusan. Ya. Teman-teman abdal berdoa di akhir lawas panjangnya jangan. Lihat keadaan sikon kita yang jadi imam, siapakah yang di imam kita ini, kita perhatian kepada si makmum belakang. Kalau ada yang Tuhan, ada yang penyakitan, jadi kita bisa mengatur ya. Sekalipun kuliah Allah itu aja apa abdal daripada yang panjang, daripada orang hati orang jengkel ya. Katakan kita jadi imam yang panjang bisa kita potong-potong ya, misalnya wasamsi potong jadi 4 enggak apa-apa ya, potong jadi 4 kali enggak apa-apa. Nah. Dia mengagal musyadir rujud dan muraqabah, dan hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun yang halal pun beliau tinggalkan. Beliau banyak tinggalkan artinya karena apalagi yang haram. Dan tiadalah tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, kalau kesah seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur ia bangun daripada ratib sahur lalu ia ratib sahur. Karena malam jam 3 jam 2 itu adalah tempatnya wali Allah Subhanahu wa taala berdoa. Kita bangun sekalipun kita tidak berdoa, tetapi kita adalah sama sebagaimana mudah-mudahan karena doa beliau semuanya ya. Manakala terbit matahari kira-kira sedalah, maka bangkit dia sembahyang sunat Isra. Ini akan mengamalkan sebagaimana ia pahala haji dan umrah. Ayo menhaji berapa juta kita? Ya. Sembahyang Isra 2 rakaat pahalanya sebagaimana haji dan umrah. Dan apabila sampai seperempat hari maka bangkit dia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan terabdal ia dalam rakaat. Ini orang kalian nafsu sah ya kan, ini nafsu orang
Ya Allah, in kana rezeki fis sama fa anzilhu. Ya kan itu doanya. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya kan, wa inna qalilan fa kasirhu. Wa in kana baidan fa qaribhu wa yasilhu. Tambahi ya. Jangan para kajian rezeki mau kada sampai. Ya, ini. Jadi jangan nambahikan apa-apa. Dari guru juga ya. Jadi jangan guru tambahi wa in kana ba'idan taqaribu wa yasilhu. Amuninya jauh marakakan dan sampaikan. Amun para kajian melihat aja kita sampaikan. Ya. Ini tambahan aja supaya kita nambahi orang ya. Guru Rasid nyelesaikannya. Ini waktu para kajian tapi makan. Ya, ini sampaikan aja. Jauh samparat dan sampai banyak ya kan tambahan. Dan lagi pula ya radhiyallahu an membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah dan menjauhi daripada ladzat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Arti ilmunya sudah ada, namun gak ada kita yang tinggalkan ladzat dunia, ya kan? Tinggalkan kalau ada ilmunya, ada ilmunya tidak apa-apa. Duit ada sendirinya, ya kan? Kadang banyak, kadang jauh kita mau makan yang udangnya duit, ya kan? Kursaman mulia tuh, ya kan? Kursaman mulia tuh, artinya marina abah guru kan? Kursaman mulia. Duit itu tidak ada terhitung. Yang ke bawah lagi siapa? Guru Haji Badarudin. Duit itu kata itu, ada sedikit lemari itu kalau dibuka penuh semuanya. Ya. Teruslah. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang yang kemudian daripada itu pergilah orang tua, manakala selesai daripada makan dilihat orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tidak dimakannya, nanti dikasih makan cuma kelihatannya tidak dimakan. Sebagaimana doa itu Nabi Isa, Allahumma anzil ma'idatan minas sama, ya Allah turunkan maidah alam dari atas langit. Kita makruh pemeduga menwari Allah Ta'ala kata amun kita orang biasa makruh berdoa demikian itu. Allahumma ya Allah anzil ma'idatan minas sama, turunkan talam Nabi isi lauk-lauk dari langit. Ini wali Allah kami memang itu. Wali Allah Ta'ala memang kaitunya. Ya. Kita doa makruh berdoa demikian itu. Belum wali kan, wali anak aja. Kayaknya tasbih kan. Iya. Kemudian daripada pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Quran daripada banyak di waktu kecil lalu dia kabarkan oleh orang tuanya pada hal ikhwan anak tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wahai Allah Subhanahu, tiada ada hal lagi antara tiada syak tiada khilaf lagi antara segala ulama. Berarti para wali juga yang membaca Quran. La yariful wali ilal wali. Tidak bisa mengatakan seorang itu wali kecuali orang itu wali juga orangnya. Jadi gurunya itu guru baca Quran wali orangnya. Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tua memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegak oleh pensyara, maka dikatakan kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tidaklah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwal di masa kecil, yakni sebelum balik. Wajar aja. Ini sekedar kita sadar adalah hal Tuan Syed Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam dan suka utrah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan makhluk dan masuk khalwa. Memang
syarat orang jadi wali itu ada 4, ya kan? Kilatul ta'am, kilatul manam, kilatul mukhalafatil anam, kilatul kalam. Ada 4 amun hendak jadi wali, ya. Kalau Nabi tidak bisa diusahai, tetapi kalau ingin jadi wali masih bisa dapat diusahai. Nah. Dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat kuburan segala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam negeri Madinah Rasul, serta hampir dengan masjid pada tiap hari, lalu berzikir dan baca Quran di tempat itu. Artinya beliau ziarah. Orang dulu aja ziarah. Ini ada nang ini ada jadi pahlawan, melarang ziarah. Ya. Ini orang dahulu jarah ya. Kita nak nyerangnya jadi pahlawan, menegah orang jarah, melarangnya orang jarah. Nah, berarti orang itu kada sampai pembacaannya di situ. Adalah alat jalan pada ketika bidayah, yakni pada permulaan dari permulaan akan jalan tariqah dan hakikat memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datang Tuan Syekh Sayyid Abdul Karim Al-Jailani membawa jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman di dalam khalwat. Maka dibayangkanilah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan jubah putih itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani dengan baju jubah putih itu hingga sekarang sampai ini. Nah, seterusnya kita baca juga banyakkan juga. Ini ada sedikit daripada wasiat beliau. Ini penting. Setengah daripada wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma rahmu sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma jalla sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah waliku. Yang kedua yaitu tarekat Samaniyah, jangan lupa, itu adalah menolak daripada kepapaan, daripada fakir, ya, amalkan aja, ya. Sebentar selesai, baru doanya ini, Allahumma khtim lana bi khatimil sa'adah wa husna wa ziyadah sayyidina wa muhammad syafa'ah wa ala wa jawi ziyadah. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali, ya kan. La ilaha illallah 166 kali, Allah 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 66 kali, 77 kali, salawat Allahumma shalli ala nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sallim 10 kali kan, ya. Baru doa. Sebentar selesai. Tapi bukan itu yang mempakan, itu janjinya Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Katakan doa nih. Biar jadi marahi orang, doakan orang guring, orang tidur. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, pada marah orang tetap suruh ampuni. Dari beda ke, ya Allah berikan rahmat umat Nabi Muhammad, pada tidur ngorok orangnya, ya. Itu marah kita pulang, terserah aja dah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah tutupi keselamatan Nabi Muhammad, lengkap sudah kita doakan. Nah. Masalah karamat beliau, kita yakin bahwasanya kalau karamat beliau memang ada, terutama apabila ada ingin hajatnya, itu adalah kabulkan Subhanahu wa taala. Ada kesulitan ke dunia, maka panggil nama beliau, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali ada Fatihah, minta tolong Sidin. Nah, ini tambahan sedikit ya, ada doa. Wasaila bima sa'al, doa Habib Ali Simtudora, ya. Wasaila bima sa'al,
Ya Allah, minta aku sebagaimana diminta oleh Habib Ali. Sudah, kada usah nambahin kita kan ada apanya. Lebih baik kita percaya Habib Ali minta kita daripada kita nambahin seorang. Ya Allah, wasaila bima sa'al. Aku minta sebagaimana minta Habib Ali. Selesai. Nah, ya, itu sebagai sedikit ya. Supaya jangan merasa kita minta, kita ada apa-apanya. Nah, jadi barang siapa melazimkan manaqib ini, maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita membaca manaqib ini. Lagi setengah daripada Syadan adalah Tuan Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri Madinah Rasul dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijrah Nabi hari Arba 1 Zulhijjah Mubarak dan dimakamkan di Baqi berampiran dengan kubur segala istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada alkah orang umrah atau haji bisa ada ziarah ke Baqi. Di situ ada satu alkah sekitar 4 kali 4 itu. Ya, meternya. Itu ada yang basah di antaranya itu karena istri Nabi semua. Yang basah itu nisannya basah itu disitulah kuburan sidin. Nah, biar basah situ setelah kuburan sidin. Ada 4 kali 4 rasanya. Ya. Ini suatu faedah pada siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani pada tiap tahun sekali serta bersama orang banyak dan baca Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuannya, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, apalagi jikalau dikerjakan pada hari wafat. Niscaya Allah Ta'ala meluaskan rezekinya yang halal. Lagi Allah Ta'ala akan menyampaikan segala hajatnya. Amin, Allahumma amin. Jangankan Nabi, wali ya kan. Ya sekedar inilah, mudah-mudahan sedikit ini adalah menjadikan sebab kita adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, orang tua kita, tetangga kerabat kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau semuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahulunya. Mudah-mudahan Allah tempatkan di kuburnya dalam al-Qur'an. Itu adalah dengan raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Kemudian kasihul hajat, mudah-mudahan apa yang beliau niatkan dikabulkan Subhanahu wa taala lagi kepada kita. Itulah yang sedikit yang dapat kami bacakan. Salah hilaf minta maaf minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.